Malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam perobrolan ini karena perobrolan ini sanekan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Oke. Kak, aku kan minta saran. Aku kan punya adik kan, udah kerja di sini 4 tahun. Siap. Terus bulan 9 ini 4 tahun, 4 bulan kontrak. Terus sebenarnya kontraknya itu nggak sesuai, dia dikerjain di restoran kayak gitu loh, Kak. Terus dia bulan 9 ini finish, terus mau pergi kayak gitu. Tapi dalam keadaan ini sama majikannya itu loh selalu dimarahin, dicaci maki kayak gitu, yang diomongin kayak oke lah apa, tapi dia tetap sabar. Tapi dia kemarin tuh kayak kena penyakit kayak saraf bakteri itu, dia udah nggak kuat. Terus solusinya enaknya gimana? Oh, udah gitu aja. Saya tanya, Iya. mau tawuran sama majikan apa ya wis keluar ae, keluar biasa, nggak ada masalah. Iya. Mau memperkarakan majikan apa keluar ae biasa? Tak tanya sama saya. Bisa dua-duanya soalnya ini. Oh. Loh iya Tapi no. kan dia udah dalam 2 kontrak. Lah makanya kan saya kasih tahu. Saya tanya mau ngejak tawuran menuntut majikane atau ya wis keluar ae baik-baik biasa, wis gak memperkarakan majikan. Nah, tak tanya Mbak, makane kudu areke dhewe sing ngomong. Nek sampean sing ngomong ayo piye? Pertanyaanku nang sampean takok dhek lagi kan kesuwen. Enggak, dia manut kok. Dia enaknya minta keluar baik-baik, soalnya dia mau cari majikan lagi. Ya udah break. Gak usah nunggu finish, gak usah disabar-sabari finish. Kalau disabar-sabari finish mau ngawai legrek, badannya sakit semua, kan mending pulang terus istirahat dulu, cari majikan, terus nunggu visa di majikan baru di Indonesia, kan enak. Iya enaknya kayak gitu, biar nggak ada catatan di imigrasi juga kayak gitu loh, biar istirahat di rumah. Ya nggak apa-apa, ya boleh break. Bisa bantu nggak Kak, kayak nyariin job kayak gitu? Ya sampean kesini. Kalau saya nyariin job itu kan harus biodata, kayak Sujike, semua. Lagian adik sampean kan sudah selesai 1 kontrak, wis punya rapot. Iya. Ya pulang ke Indonesia. Tapi alasannya jangan go back to Indonesia, enggak. Alasannya harus ditata yang baik dan benar supaya nanti biar visanya turun. Biar dia langsung ketemu sama sampean. Nah, makanya kalau lewat orang ketiga itu kayak gini. Soalnya dia nggak bisa pegang HP, setiap hari kan di restoran. Ya aku nggak masalah pegang HP dan tidak. Wong nelpon sampean ya bisa, berarti nelpon kita kan harusnya juga bisa. Kan ada libur juga nemuin kita. Jadi kayak gitu Mbak. Karena kalau gini loh, kalau saya ngasih solusinya ke sampean bukan langsung ke dia kan nggak punya pandangan. Soalnya dia terlalu takut nurut sama majikannya. Nah ya terus nek dia takut gini loh. Kalau dia takut, terus yang memperjuangkan dia kalau dirinya sendiri takut terus piye? Iya, makanya. Makanya sampean tonton video saya yang kasih ke dia. Jangan punya mental yang mau diperbudak. Makanya. Orang-orang itu kenapa kok mau diperbudak ya karena takut, khawatir, utangnya akeh, gak punya duit, pulang di Indonesia ngowoh, terus gak ngerti aturan. Jadi itulah yang membuat kita itu jadi diperbudak namanya. Ditakut-takutin. Nek zaman biyen kan dibudak di kerangkeng, kalau Mbak bantah dibedil. Kan berarti takut kesakitan sama takut mati. Nah, zaman sekarang itu enggak takut itu. Zaman sekarang itu takut miskin, takut enggak punya uang, takut enggak bayar utang, takut keluarganya enggak makan. Iya apa enggak? Iya benar. Nah itu belenggu namanya. Makanya harus belajar, harus ngerti, harus paham tata cara.
Aku mikirnya dia kalau dipertahanin nanti yang kena mental tambah Iya. depresi kayak gitu loh. Ya semuanya memang begitu, Hong Kong kan begitu. Ada majikan-majikan yang memang dia doktrin dari sejak awal. Makanya kan ada juga majikan itu yang cari selalu fresh dari Indonesia yang belum pernah di mana-mana. Dan di situ mereka menekan. Mm-mm. Ada yang kayak gitu. Ada. Agennya pernah Tapi- cerita kok. Pokoknya nyarinya mesti yang non. Iya, langsung dari Indo. Nah, Itu hebatnya dia itu kemarin itu bisa melalui satu kontrak. Terus disuruh nambah lagi, cuman perjanjiannya sama dia minta 1 bulan apa 2 minggu sekali bisa libur hari Minggu kayak gitu. Terus majikannya bilang oke, tapi nggak bisa, nggak boleh. nah, sekarang kalau adik sampean pinter, bukan hebat bertahan. Kalau adik pinter itu punya tahu peraturan, 6 hari kerja, 1 hari libur. Ya, mbuh aku perkara dhek gak ngerti, gak belajar, opo wedi, opo khawatir, opo nggak punya duit nanti. Terlalu takut Nah, banget. ya wis. Kalau Makanya aku marahin, gitu loh. jangan takut, kamu lo bener, job kamu nggak sesuai, kamu udah beruntung aja. Udah tak bilang kayak gitu kan. Terus maunya itu kayak nggak notice, cuman dia langsung bayar majikan, langsung pergi kayak gitu Ya loh. boleh, bisa. Caranya- Bagus itu malahan. Iya, Kalau mau langsung interminate majikan, hari itu juga kasih duit 1 bulan gaji beres. Nah, persoalannya 1 bulan gajinya berapa? Kan dia bisa bertahan, bisa jadi gajinya 7.000, 8.000, akhirnya dia nggak mau. Kan bisa juga, kan aku nggak ngerti gajinya dia berapa. gajinya dia sekitar 6 ribuan. Lah, kan 6.000, 12 juta wo. Dia mikir nyambut gaya apa? Kalau teman-teman 4 juta, 4.870 itu masih 9 juta, dia 12 juta. Makanya dia berpikir bisa bertahan. Makanya aku tuh kalau orang ngomongnya takut-takut ke saya itu saya selalu cari kenapa takut tapi kok dijalani. Ternyata di uang. Iya. Mereka nggak mau cerita kalau dapat uangnya gede, tapi mereka ceritanya kesedihan. Nah, giliran nerima uangnya nggak diomongin, tapi giliran kesedihannya diungkapin ke kita semuanya. Coba kalau kayak gitu gimana? Makanya saya orangnya logika, Mbak. Dia Iya. ngerasa sakit, dia ngerasa nggak ada libur, dia ngerasa di majikan ini kok gini-gini. Saya tanya, gajimu berapa? 8.000. Wong kok cocote. Bisa dipahami nggak, Mbak? Sorry ya, sorry. Aku ngomongnya agak ekstrim, tapi ini pembelajaran gitu. Bahkan, Iya, soalnya Hongkong keras banget. kenapa? Jadi kita harus. Iya, paham. Soalnya Hongkong terlalu keras. Bukan Hongkong yang keras, Mbak. Tapi anak-anak itu play victim. Macak menjadi korban. Bisa dipahami nggak? Soalnya Macak terzolimi, tapi pas nerima 6.000-nya, merasa terzolimi nggak? Itu loh persoalannya, Mbak. Bagi saya tinggal di Hongkong. Hongkong itu selama dia bisa dibayar itu, Mbak. Kalau dia perlu, kalau dia penting. Itu dia. Jadi sepurane dan mohon maaf kalau aku ngomongnya kenceng sama sampean. Tapi ya begitulah fakta dan kenyataannya anak-anak. Makanya kalau saya ada yang nangis, ada yang sedih, ada yang apa, saya netral. Saya netralin dulu. Iki piye iki ceritane kayak gitu. Jadi cerita itu kan pasti kalau sampean ya pasti dari sisinya dia, enggak dari sisi majikan. Kalau dari sisi majikan lah dia gelem nompo duit dari aku 6.000 kok. iya. Dia mau minta libur, ibaratnya aku jadi majikan. Kok penak men? Gaji 487 gaji standar aja. Tak kasih libur tiap minggu. Lah kan pasti bisa ngomong kayak gitu coba. Boleh kan kalau aku dari sisi majikan ngomong kayak gitu loh ya. Kita Boleh. kita diskusi ya, kita ngobrol gitu loh. Saya ngerti, makanya yang diceritakan ke sampean itu kayak kesedihan, kesengsaraan. Ya kan? Nerima duit berani menerima gaji di atas standar. Nah, ini yang menjadi garis bawah. Menerima uang di atas gaji standar. Siap-siap
mendapatkan job yang jauh lebih berat. Apalagi baru datang sudah ditawarin segitu. Tapi kalau normally ya teman-teman datang 4873, kontrak kedua naik 5.000, kontrak ketiga naik 5.500, kontrak keempat naik. Nah itu yang jenjangnya bener. Kalau itu berdasarkan hati majikan, hatinya kena. Tapi kalau tiba-tiba dia majikan langsung bayar sekian, wah berarti majikan kan nuntut lebih gede dari standarnya. Jadi orang Hongkong itu tahu standarnya. Ketika dia ngasih melebihi standar, itu ada dua kemungkinan. Dia akan menekan, satu. Yang kedua, atas dasar hati, atas dasar kemurahan hati, karena dia sudah melayaninya lebih baik gitu loh. Mbaknya itu bisa bekerja lebih baik. Jadi ada dua hal yang saya simpulkan, Mbak E. Dari cerita-cerita orang kan, makanya dari diskusi ini kan sampean bisa memahami ya kan. Akhirnya sampean tahu apa yang harus dilakukan adik sampean. Nah kalau masalah cari majikan, saya bantu, itu sangat simple sekali, itu sederhana sekali, dan itu saya rasa gampang. Tinggal cocok aja, ada sama majikan cocok ya proses. Kalau nggak cocok ya itu kan berarti di luar, karena cocok dan tidak itu kan di luar kapasitas saya toh Mbak. Saya cuma bantu mempertemukan dengan majikan A, majikan B, majikan C. Selanjutnya proses selanjutnya kan ya mbaknya dan majikannya serta Gusti Allah sing nentokno kan, seperti itu ceritanya. Tapi ya kembali lagi, makanya kadang begitu kalau sampean meminta saran atau diskusi obrolan, nah ya yang kayak gini yang jadi sampean sendiri sudah punya gambaran dan pandangan kan? Iya. Ya, gitu Mbak. Gimana? Dia kepengen juga kayak gitu Kak, langsung bayar 1 gaji pergi kayak gitu. Cuman dia belum paham itu caranya gimana, apakah harus kirim surat ke imigrasi apa cuman ke majikan tanda tangan nggak pergi kayak gitu? Enggak, jadi gini, ada namanya surat break kontrak atau terminate kontrak, tapi enggak one man notice. Di situ kita tulis saya keluar hari ini juga, dan hari J ini juga saya bayar. Tapi ingat, harus ada saksi. Saksi ini kayak sesama TKW-nya kayak gitu nggak apa-apa? Boleh, sesama boleh. Kalau bisa agent. Kalau bisa agent. Kalau nggak bisa panggil polisi. Kalau bisa panggil polisi itu jauh lebih enak. Jadi gini, strateginya adalah kalau sampean langsung break hari itu juga keluar ya. Sampean sudah nulis ya kan, sampean nulis terminate kontraknya itu sudah sampean tulis ya, oke. Setelah sudah sampean tulis, sampean tanda tangan. Nah habis itu terus yang pertama sodorin ke majikan ya kan, sodorin ke majikan, tapi uangnya tunggu bentar, aku tak telepon dulu ya, agent atau polisi. Agent ditelepon nggak ngangkat, nggak respon, telepon polisi datang tuh ya kan. Nah Pak Polisi, saya ingin keluar dari rumah majikan ini, dan peraturannya keluar di rumah majikan ini saya harus membayar uang 1 bulan gaji, bilang kayak gitu kan. Nah saya bayar ini 1 bulan gaji, kemudian ini saya tanda tangani. Pak Polisi tolong perintahkan majikan saya untuk ngecek semua barang-barang saya ini sebelum saya keluar dari majikan, dan surat ini ada buktinya. Kalau bisa sampean langsung copy. Jadi langsung copy 3, habis sampean tulis semuanya, copy 3, tanda tangan 3. Kasih majikan 1, sampean pegang 1 nanti kita kirim ke imigrasi. Yang dikirim ke imigrasi kalau bisa, dengerin saya ngomong dulu, ini masih teknis. Kalau dikirim ke imigrasi, majikan kalau bisa tanda tangan. Kalau majikan nggak tanda tangan, nggak ada masalah. Tetap kita harus bawa dan hari itu juga, dan berikan juga buktinya, tanda terima bahwa Mbak E yang itu menyerahkan uang kepada majikan, majikan harus tanda tangan. Kalau majikan nggak mau tanda tangan, uang jangan diserahkan. Pegang dulu, oke. Hari itu juga keluar tapi pakai surat itu. Halo? Halo. Kalau udah kayak gitu nanti, kalau majikan nggak tahu, ketika hari itu sudah keluar, besoknya atau lusanya sesegera mungkin datang ke labor. Biar labor memanggil majikannya, biar dimediasi di labor departemen.
Oke. Ya, ingat. Kalau bisa pakai polisi sebagai saksi. Kalau sampean boleh, tapi ya kembali lagi kan untuk memasukkan orang yang tidak diizini sama majikan kan bisa jawab. Lah goy pingkoa lah kan bisa ditanya kayak gitu. Oke. Tapi kalau polisi dia kan tidak bisa. Iya. Bisa dipahami maksud saya. Teknisnya. Paham. Cuman ya paham. Cuman ya kan bahasa kan agak kurang. Ya, kalau kayak gitu bahasa nggak paham apa semuanya nggak paham itu gitu. di luar kemampuan saya. Ya gak mungkin kan saya datang. Lah nek sampean nemenin ya silahkan. Aku gak iso ngomong, ben sing ngomong iki dulurku ngomong ngono. Ini dulurku aku gak bisa ngomong. Lah sampean dhewe nek sing diceluk ya sampean ngomong. Ya adikku gak bisa ngomong, saya yang makili ngomong. Tapi juga ada polisi. Berarti melalui telepon juga bisa ya, nggak langsung datang ke sana. Duh, polisinya itu datang, Mbak. Kan hari itu juga sampean mau keluar. Kalau nggak bisa, pergi ke agennya. Kalau nggak berani sendiri. Agennya gimana? Peduli nggak agennya? Agennya sama aja sih, dukung majikannya. Oke, nanti sampean tak kasih nomor ya. Tak kasih nomor, dia NGO atau pihak swasta. Mudah-mudahan dia bisa bantu. Orang sini atau orang Hongkong? Orang Indonesia, tapi tinggal di Hongkong. Dia manajer case. Jadi biar cepet. Kapan mau rencananya biar dia datang, kalau dia bisa menunjukkan aku adalah organisasi yang bantu masalahnya teman-teman gitu aja. Makanya aku bilang tadi, diajak perkara apa keluar aja begitu saja. Kalau diajak perkara maju kita, wong aku nek dijak. Kalau mengajukan perkara itu dia dapat masalah nggak? Ya pastinya nanti kan majikan nggak terima toh. Nah dia nerima gaji saya 6.000 kok bilang kayak gitu. Lah dia tanda tangan gaji enggak? Kalau dia tanda tangan gaji dan tanda tangannya dipegang sama majikan piye? Kesepakatannya sama majikan piye? Ada enggak hitam di atas putihnya kesepakatan? Nah podo-podo lah podo-podo geleme ya berarti kena dua-duanya dong. Tapi satu rumah itu banyak TKW-nya kayak 3 orang. Saya nggak ngurus mau 3 mau 4, saya nggak ngurus. Yang mau berperkara kan dia. Iya. Jadi kita dia benar-benar udah nggak kuat katanya kayak gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Itu sindikat. Jadi sekali lagi si agent ini bantuin majikannya untuk nyariin orang Indonesia yang polos-polos. Ini namanya eksploitasi. Makanya aku bilang, ini kalau mau diperkarakan ayo. Aku kan udah bilang dari awal sama sampean, ngejak diperkarakan apa baik-baik saja, amanin diri. Lah kan kayak gitu saya tadi ngomong. Kalau yang 2 pingin ngelaporin ya nanti tak kasih orangnya kalau mau lapor sendiri korbannya, atau tak anterin, atau tak kasih nomor teleponnya. Soalnya saya youtuber nggak ada kekuatan hukum. Youtuber cuma ngasih saran tindakan seperti itu. Kalau saya incas langsung, wah goy pingkoa le hai pingkoa kuana mesia, urusanmu apa sama aku kan bongko aku mbak, paham kan? Paham. Ntar minta nomor itu ya kak ya, sekalian minta alamat kantor sampean. Kantorku ada di channel YouTube Rumah Kita. Nanti tak kasih kartu nama yang bantu kalau mau ngajak perkara. Kalau langsung break mungkin dia bisa nemenin atau apa waktunya monggo. Kalau dia tidak dikontenin karena dia kode etik organisasinya. Jadi dia langsung oke? Cukup? Ada lagi yang menjadi beban hidupnya sampean, beban mental? Enggak. Moga jangan ada beban. Aman ya? Udah ya kak ya. Wis sudah ngerti ya. Oke. Makasih. Yo sehat selalu, tetap semangat yo, bye. Bye. Oke teman-teman, dipekerjakan tidak pada semestinya dan digaji lebih. Nah ini dia persoalannya, ya kan? Inilah aku sing dadi rada mumet ndase. Gimana kan? Nah, jadi ini piye kudune untuk membantu iki piye? Ya kan?
kan jadi mumet kita. Oke ya teman-teman semuanya, saya juga punya senjata sekarang. Aku punya teman di NGO dan dia manajer case-nya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa juga langsung dibantu sama beliaunya, tapi melalui saya dong, telepon ke saya dulu ya kan. Oke, nanti kita cari gampang, mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan solusi dan NGO-nya bisa menemani. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.